Biar ruangan ini dikenan Tuhan. Biar hati kami, kehadiran kami dikenan Tuhan. Kami mau berjalan maju bersama dengan Engkau. Kami pasti bisa melakukan. Pasti. Berbicara Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Segala bentuk kuasa yang bukan dari Tuhan patah dalam nama Yesus. Iya, Roh Allah, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bekerja, berkata-kata dengan luar biasa. Berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Semua Tuhan yang ada di ruangan ini, berkati. Lawat kami semua. Lawatan kami, lawatanmu meneguhkan kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Silakan saudara duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di tempat ini, gembala sidang, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Selamat Natal buat saudara, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Kita sudah masuk di tahun 2012. Tahun yang katanya penuh tantangan. Dan itu memang benar. 2011 saja ada begitu banyak kekhawatiran menyangkut tentang hidup, bisnis, perekonomian, dan juga tentang kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita. Tapi gembala senior Anda mendapatkan satu visi dari Tuhan bahwa 2012 adalah tahun perkenaan Tuhan. Tuhan berkenan atas tahun 2012 karena ada umatnya yang hidup berkenan di hadirat Tuhan. Nah, untuk itu saudara, melengkapi visi itu, maka kita semua di tempat ini juga harus bersama-sama, bekerja sama, supaya hidup ini memang berkenan di hadirat Tuhan. Bukan hanya sekedar slogan, tetapi jauh lebih penting adalah berusaha untuk hidup dikenan Tuhan. Menjadi kesenangan Tuhan. Kalau kita menjadi kesenangan Tuhan, maka tidak ada yang terlalu harus dikhawatirkan. Ada Tuhan yang memimpin, membela, dan menyertai. Nah, kita buka dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang perlu kita garis bawahi menjadi renungan, bahkan menjadi gaya hidup orang percaya di tempat ini. Berkenaan dengan the year of God's favor. Kita buka di dalam Injil Lukas, pasalnya yang kedua. Injil Lukas pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kita boleh baca bersama-sama saudara. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. 1, 2, dan 3. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan,
Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ada apa sih di tahun 2012? Saya tetap percaya bahwa tahun 2012 ada dalam tangan Tuhan. Saya juga tetap percaya kita akan tetap ada dalam keadaan baik-baik saja. Amin saudara. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sangat baik. Jadi dia mampu untuk menjagai, memelihara kebutuhan, keperluan, bahkan kerinduan dan keinginan kita. Tapi untuk itu kita juga harus memperlengkapi diri dengan apa yang digariskan, apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saudara, menjadi umat yang dikenan, dan tahun ini adalah tahun perkenaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama yang saya pelajari di situ dikatakan ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Perhatikan kata 8 hari. Jadi 8 hari setelah kelahiran Tuhan Yesus. Kita tahu pada saat malam Natal, ya, Natal yang pertama maksud saya, itu kita juga bisa belajar dan kita baca kebenaran firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, gembala-gembala itu dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Dan dikatakan jangan takut di situ, ya. Dan saya tahu itu malam karena Alkitab juga tulis itu pada waktu malam, dan ada bintang, ya, bintang-bintang di langit, jadi pada waktu malam. Dan mereka berlari-lari, ya, ke Bethlehem dan mereka menjumpai seorang anak ada di situ, seorang bayi ada di situ, ya. Nah, itu 8 hari. Saya adalah pribadi hamba Tuhan yang tidak mau berpolemik. Saya ada di dalam satu kelompok besar yang percaya bahwa Natal itu memang 25 Desember, udah itu aja. Saya tidak mau lebih membahas terus lihat keadaan cuaca serta lihat sejarah, ya udahlah. Kalau memang sudah tanggal itu ya udah, yang jauh lebih penting kan bagaimana kita hidup di kenan Tuhan itu aja. Daripada kita berdebat-debat soal tanggal, kan tidak terlalu penting tanggal. Yang penting bagaimana kita meresponi kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi juru selamat dalam hidup kita. Ya. Nah 8 hari, dan kalau punya hitung, itu jatuhnya di 1 Januari. Saya bersyukur bahwa Natal itu jatuhnya 25 Desember, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena 1 minggu kemudian kita merayakan tahun baru. Coba kalau Natalnya bulan Mei gitu loh. Agak lama menuju ke tahun baru, bisa lupa. Itu hebatnya Tuhan kita. Ya, Anda tahu, Anda lihat dan Anda alami ya, kalau di Natal selalu pesan Natalnya penuh dengan kegembiraan, betul nggak? Pesan Natalnya selalu sukacita, lagunya aja semua sukacita. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Itu dari pulau dan benua. Kalau di mall, jingle bells, jingle all the way. Selalu seneng. Kan nggak pernah Anda dengar di mall, Anda masuk terus jingle bells, jingle bells. Sepi itu mall. Selamanya berita Natal membawa berita sukacita, damai sejahtera. Ditaruh, dicecoki kita dengan berita itu. Bukan tanpa alasan. Kenapa? 1 minggu kemudian kita masuk di tahun baru yang entah berantah di dalamnya ada apa gitu loh. Tapi at least setidak-tidaknya kekuatan damai sejahtera sukacita Natal itu, berita Natal itu udah ada di kita. Jadi apapun yang terjadi di tahun baru itu sudah ada kekuatan dari Tuhan. Dashing through the snow,
And the 1-horse open sleigh. Dari pulau dan benua. Ini baru dari kota ke kota. Ini dari pulau dan benua gitu. Belum lagi kita dengar lagu-lagu Natal yang begitu ceria, yang begitu luar biasa. Nah, lihat. Tanggal 1, 8 hari. Nah, berkenaan dengan hari ini tanggal 8. Halo. Di tahun yang baru, hari ke-8, 8. Bukan berarti satu kebetulan, pas. Tuhan kalau merencanakan sesuatu nggak ada yang kebetulan, pas, sempurna itu. Dan kalau kita lihat itu, kalau begitu saya juga harus praktekkan apa yang dilakukan Yesus dan keluarganya. Amin, saudara. Yang pertama lihat, dikenan Tuhan, bukankah Yesus itu adalah nama yang disebut oleh malaikat sebelumnya di kandung ibunya? Bukankah nama kita juga disebut oleh Tuhan, bukankah disebut oleh malaikat? Sudah direncanakan terlebih dahulu, sudah dipanggil kita, sudah ditentukan kita, sudah dijadikan kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang jempolan yang luar biasa. Dan waktu masuk kita di tahun 2012 ini saya juga yakin dan percaya kekuatan dari Tuhan yang pernah juga dilakukan Tuhan pada saat itu melalui Yesus dan juga keluarganya yang diberkati. Saya yakin dan percaya 2012 ini kekuatan yang sama juga hinggap dan ada dalam hidup kita. Yang pertama yang saya pelajari, di situ dikatakan ia harus disunatkan. Ia di situ adalah Yesus Kristus tetap harus memenuhi ketentuan. Sekali lagi, memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan ajaran yang berlaku yang dianut oleh keluarganya. Keluarga Yahudi yang harus disunat pada hari ke-8. Tadi saya katakan, ini hari juga hari ke-8 tahun 2012. Kalau begitu, kita tempatkan diri juga sama. Bahwa saya dan Anda di tempat ini 2012 harus hidup juga memenuhi ketentuan Allah yang berlaku. Amin, saudara. Ini ketentuan ada di sini. Patuhi ketentuan itu. Kalau saya dan Anda di sini mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas, kita tidak akan tertangkap. Enggak. Biarpun ada polisi-polisi katakanlah kita sebut nakal, tapi kalau kita nggak salah memenuhi ketentuan yang berlaku, pasti enggak. Saya kalau suka ketiduran di mobil gitu, supir saya suka nyolong-nyolong. Masuk kalau lampu, saya nggak tahu kan saya lagi tidur jadi saya nggak tahu lampu apa. Apakah merah, hijau, apa kuning. Pokoknya berhenti itu mobil, terus dia colek saya. Pak, ketangkep Pak. Saya langsung buka mata. Tangkep kenapa? Nah dia jawab, ini dia jawab. Tahu, saya lewat aja itu Pak tadi, nih perapatan. Terus? Ya nggak mungkin dong dia tangkap. Nggak tahu juga Pak, emang suka begitu. Gitu. Terus ada kali yang dilanggar. Polisinya dari motor terus jalan, hampiri kita. Terus saya bilang, cepetan, apa-apa yang kamu langgar? Ya saya nggak tahu kan polisi suka ada-ada aja, dia ngomong itu. Cepetan apa? Enggak tadi ada itu ya Pak ya, lampu merah ya Pak ya. Terus ya udah saya masuk. Lagi merah kamu masuk? Enggak, menjelang kuning. Menjelang kuning. Oh jadi kamu harus tahu bahwa sebetulnya nggak usah masuk. Ya nggak tahu lah Pak, polisi. Gitu. Saya juga banyak teman polisi gitu. Terus saya bilang ya udah turun. Bilang minta maaf, bilang salah, menjelang kuning itu kan kata kamu. Kalau saya tanya sama polisi pasti dia bilang sudah kuning, bahkan sudah merah. Terus ya namanya sopir saya itu kan orangnya kayak tentara ABRIS, hitam terus cepak. Saya pikir wah selesai, karena postur itu menjanjikan betul. Begitu sampai depan polisi, dia langsung, maaf Pak ya. Dia ngomong apa nggak tahu. Akhirnya dia balik lagi, Pak ditahan, STNK, SIM karena melanggar. Itu melanggar ketentuan. 2012
ada ketentuan-ketentuan Tuhan yang masih berlaku. Amin saudara. Kita patuhi aja. Mau berat, mau ringan, mau bisa, tidak bisa, patuhi aja. Ada banyak yang tidak harus saya sebutkan. Maka saya yakin orang yang memenuhi ketentuan Tuhan yang berlaku, maka dia bisa juga menentukan hidup dia ke depan. Amin. Sekali lagi, orang yang memenuhi ketentuan Tuhan yang berlaku, maka dia bersama dengan Tuhan bisa menentukan hidup nasibnya ke depan. Mau jadi apa ke depan? Tergantung apakah dia sudah memenuhi ketentuan Allah itu. Tadi saya cerita, anak saya yang bungsu dulu, yang sulung nanti. Ini yang bungsu. Itu kalau jam 2:30, kayak mama saya, kayak omah. Itu udah berisik. Ku pandang wajahmu dan berseru. Naik turun suaranya. Pertolongan. Dengar jam 3 suaranya keras. Saya kadang-kadang terbangun. Terus saya tanya istri saya, siapa sih yang nyanyi, Pak? Dengar gak sih? Apakah malaikat Tuhan udah datang gak? Terus istri saya bilang, anak kamu. Oh, makin keras. Yesus, pegang erat tanganku. Nanti jam 4:15 udah berubah. Saya bilang, Ma, bukannya anjing kita tinggalin di rumah yang lama. Kok kenapa ada cucunya gitu lah. Ya nggak tega aja. Dan juga agak berisik ya. Saya bilang, ya Ma kita lihat ya. Ayo pelan-pelan. Gitu saya lihat. Mana ada sih, jarang di dunia langka. Jam 4:15 udah pakaian sekolah. Terus lagi belajar sambil nangis. Waduh. Saya lihat aja. Apa anak gue udah gila? Apa dia mau jadi guru? Atau mau jadi siswa selamanya begitu? Gitu. Pakaian lengkap. Di tempat tidur. Di meja belajar. Kita berdua tatap-tatapan. Saya pikir saya mimpi. Tetap di. Terus istri saya bilang, Dek, kenapa Dek? Ajarannya sesat. Aku harus belajar. Aku mau nomor 1, aku menjadi orang pintar. Seperti kata Papa dalam firman Tuhan. Jangan libatin gue no. Urusan begini gitu lah. Mau dapat hasil yang baik. Dia sedang memenuhi ketentuan yang berlaku. Berlakunya valid, solid. Dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia kerjakan yang terbaik tiap hari. Ya kalau dia nggak jadi nomor 1, bohong. Beberapa minggu kemudian dia datang kepada saya. Dia buka pintu tempat tidur saya. Saya lagi nonton dengan 2 alis dia begini. Pak. Dia suka ngeledek saya terus. Saya juga ikut. Terus tangan dia gini. Percaya enggak? Percaya enggak? Suka khotbah katanya tidak melihat namun percaya, tapi percaya enggak? Percaya enggak? Saya, bagus ya rapornya. Wow. Mau lihat? Pikir hamba Tuhan gak usah lihat terus harus percaya. Nih, dia lempar. Saya lihat. Hebat ya Tuhan ya. Tuh. Gak sia-sia Pak, jangan bilang aku berisik jam 3. Biar aja aku doa-doa gitu. 4:04 pakai pakaian seragam dibilang agak gila gitu. Dia gak mau ketiduran saudara, dia mau pakaian rapi gitu. Kalau dia masih pakai pakaian biasa belum mandi dia takut ketiduran karena terlalu pagi dia bangun.
Hasilnya luar biasa. Dia tentukan angkanya. Amin, saudara. Buntutnya aja cuman yang agak-agak. Mau beliin apa nih? Aduh. Tadi saya mau bilang udah biasa-biasa aja jadi gak ada pembelian apapun kan gitu. Mau beli apa nih aku? Aku mau dikasih hadiah apa? Ya udah tanggung, lihat Tuhan kita lebih dari saya. Jauh. Saya aja langsung kembalikan ke dia. Mau apa? Sambil doa dalam nama Yesus, teguhkan rohnya Tuhan. Jangan yang aneh-aneh dia minta dalam nama Yesus. Dia masih muda, masih remaja. Jauh dari pengetahuan yang terlalu banyak Tuhan. Tetap aja, Blackberry. Dakota. Saya bilang gak ada dakocan. Itu mahal ya, tergantung. 3 hari kemudian sudah jalan sama istri saya dan kakaknya. Udah ada di itu, shop dari mobile phone. Terus telepon saya khusus, Papa, transfer ya. Aduh. Tapi saya gak bisa ngomong. Ketentuan itu sudah berlaku. Saya pernah bilang, kalau kamu keren, kalau kamu juara, kalau angka kamu bagus, aku akan berikan buat kamu, Papa akan berikan. Papa akan usahakan. Apalagi Tuhan yang berjanji kepada kita solid. Kalau saya dan Anda di sini hidup memenuhi ketentuan yang berlaku, pasti juga. Saya yakin dan percaya, saya dan Anda di tempat ini mampu juga menentukan tahun ini kita mau jadi apa gitu. Berkat apa yang akan kita raih kita tahu karena tahun ini adalah tahun perkenaan Tuhan. Hidup berkenan di hadirat Tuhan. Nggak mau saudara. Transfer juga. Hampir 6 juta. Udah selesai saya pikir aman. Kakaknya datang ke saya. Kalau dedek diberi kakak gimana nih? Terpaksa janji lagi sama Tuhan. Kalau kamu juga belajar keren-keren. Memenuhi ketentuan. Dan khususnya tuh Kak, sorry Kak. Papa harus terus terang ngomong. Kamu tuh udah umur 18. Boleh besar semua. Tapi jangan besar badan Kak. Kalau aku bisa turunin Pak. Kamu mau apa kalau kamu bisa turunin? Papa mau berapa kilo aku turunkan? Saya pikir hari raya korban masih lama. Saya bilang sama dia, bisa nggak turunin di atas 10 kilo? Kalau aku bisa lakukan, apa yang kamu mau? Terus dia bilang, sama dengan dedek. Blackberry. Oke. Dalam hati saya susah kan penurunan berat badan kan. Saya lihat banyak ibu-ibu gak turun-turun. Dia turun tangga tapi tidak turun berat badan. Gitu. Wih, ternyata hanya dalam beberapa waktu turun. Saya serba salah doanya. Kalau saya bilang tolong dia Tuhan berarti kena Blackberry. Tapi kalau saya bilang tetap besarkan badan yang gak enak juga saya lihat. Saudara, dia turun. Dan ketika dia turun, saya tanya kepada dia, berapa atau apa yang kamu kehendaki? Sama, tolong Pak, Blackberry. Karena dia sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Kemarin tanggal 3 Januari ulang tahun saya. Jangan lupa itu. Bukannya ini yang dikasih hadiah, ini yang tuntut hadiah. Mana Blackberry-nya? Saya bilang nanti. Tadi malam saya rayakan ulang tahun saya. Di satu restoran. Dan gembala sidang Anda jadi pembicaranya. Habis selesai bicara, teman-teman datang, selesai kasih salam, pulang. Kita bagi 2 tugas. Untuk yang pakai kado, anak saya dan istri saya berhak untuk merobeknya. Tapi yang kasih amplop itu urusan saya. Dan tiba-tiba anak saya teriak, Pak Yanto, Pak, Dokter Yanto.
Saya pikir ada di videonya gitu loh. Ternyata waktu dia robek hadiah pemberian dari gembala sidangan, BlackBerry. Terus langsung, Pak, buat aku atau buat papa? Saya bilang, gimana baiknya? Terserah papa. Terus dia taruh di tengah-tengah. Dan badannya dia lonjorkan ke saya. Terserah papa, ayo. Udah janji loh, udah janji. Ayo udah janji. Ntar besok makan yang banyak nih, lebih berat lagi nih nanti. Saya bilang ambil, kita pakai sama-sama. Ya nanti aku isi Pak, semua features-features yang bagus. Kalau kita memenuhi ketentuan Tuhan, pasti 2012 pemeliharaannya sempurna. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya lihat muka-muka yang mau juga memenuhi ketentuan itu. Yang kedua, coba kita lihat ayat yang ke-22. Alkitab tertulis seperti ini. Dan ketika genap waktu pentakhiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-22 di situ ada kata dan ketika genap. Dan ternyata ayat yang ke-21 juga kita temukan kata itu dan ketika genap. Dua-duanya sama dalam bahasa Indonesia dan ketika genap dan ketika genap. Tahun 2012 adalah juga tahun penggenapan. Amin, saudara. Nah bicara tentang penggenapan, saya dan Anda di tempat ini, Tuhan nasihati juga harus menggenapi. Bukan hanya menuntut Tuhan menggenapi janjinya, tapi kita dulu juga harus melakukan hal yang sama, menggenapi. Kata genap, ini berkenaan juga dengan kata ganjil. Hal-hal yang berbau ganjil di tahun 2011. Ganjil itu bicara tentang kekurangan. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang di tahun 2011. 2012 terhitung tanggal 8 ini belajar untuk menggenapi. Amin, saudara. Menggenapi hal-hal yang kurang. Kurang setia, kurang taat, kurang percaya, kurang beribadah, kurang berdoa, kurang beriman, kurang memberi, kurang melayani. Hal-hal yang berbau kurang, belajar kita di awal tahun khususnya tanggal 8 ini untuk menggenapinya. Dan saya yakin dan percaya itu ada hubungan dengan janji Tuhan yang akan digenapi. Pasti. Menjelang tutup tahun, saya dengar kabar adik saya yang perempuan menderita penyakit. Sakitnya adalah leukemia. Sel-sel darah putih yang mengejar, memakan darah merah. Seluruh tubuhnya sudah mengeluarkan benjolan-benjolan. Kemerah-merahan. Saya tidak tahu karena dia suka tutupi dengan tubuh, dengan pakaian. Suka pakaian panjang. Mungkin karena dia takut atau mungkin dia nggak tahu itu penyakit apa. Sehingga satu saat mungkin karena nggak tahan. Dan kita suka lihat gitu. Kok ada merah-merah. Ya, biru-biru. Udah biru sekarang. Jadi sudah membiru. Kakak saya dan adik saya suka ngomong ke saya, tuh aneh deh, lo tahu nggak Han, itu badannya penuh biru-biru. Saya bilang apa tuh? Aduh nggak tahu apa. Sehingga satu saat dia datang ke rumah ibu saya dan ibu saya bilang coba periksa. Dan saya bilang sama istri, temani dia, periksa. Waktu diperiksa divonis leukemia. Udah stadium 3. Sudah mau menjelang yang parah. Dan juga sudah divonis. Umurnya tinggal 3 tahun saja. Wah. Saya dengar itu. Hati saya
Adik saya yang wanita ini dari umur dia 12 tahun, saya 16 tahun. Kita pergi melayani Tuhan dengan gitar saya. Dia sebagai suara satu, saya suara dua. Ke desa-desa, ke gereja-gereja, ke persekutuan, ke seluruh Jawa ini. Diundang di tempat-tempat becek, tempat-tempat yang kumuh. Ya karena kita masih miskin, melarat gitu, susah. Dia ini setia. Dan bahkan waktu dia menikah, dia minta kepada suaminya yang notabene dulu belum di dalam Tuhan. Supaya dia dinikahi gitu, kalau dia mau menikah dengan dia harus di dalam Tuhan. 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama diadakan satu perkawinan gereja, yang kedua harus catatan sipil, dan yang ketiga dirayakan. 3-tiganya dipenuhi. Dia mau benar di hadirat Tuhan. Dan sekarang, bahkan setelah dia menikah, dia beli satu rumah, hatinya selalu gelisah untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di sebelahnya ada rumah kosong. Dia berdoa dengan ibu saya dan keluarga supaya rumah itu jadi miliknya. Bukan untuk dibuat apa-apa, tapi ternyata itu diserahkan kepada Tuhan. Untuk dibangun persekutuan doa, dan sekarang sudah 21 tahun di situ. Dan ternyata orang yang seperti itu juga ternyata bisa sakit. Gitu. Dan waktu saya dengar itu saya bilang, udah mah, kamu tolong. Kita datang ke satu dokter ya, yang juga ahli di bidang itu. Dan setelah dicek, dia bilang, iya ini sih sudah, akhirnya dia bilang vonis, udah 3 tahun aja juga udah puji Tuhan, karena dokter ini juga Kristen. Adik saya dan istri saya dengar itu shock. Sampai hari ini adik saya nggak tahu. Tapi setelah pulang, istri saya bilang, Pak besok harus tebus obat. Dan obatnya itu diklarifikasikan 3. Yang pertama generik, yang kedua mahal, yang ketiga sangat mahal, super. Kira-kira mau yang ditebus yang mana? Saya bukan pendeta yang beli yang murah terus kita doa-doain dalam nama Yesus Tuhan. Biar dia minum, buat dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama sembuh, buat dalam nama Yesus. Enggak, saya belum sampai ke situ. Saya selalu beranggapan bahwa kalau kita beri yang terbaik buat Tuhan, mengerjakan yang terbaik juga dalam kehidupan, pasti Tuhan juga akan mengerjakan yang terbaik. Itu selalu iman saya begitu aja, sederhana aja. Saya bilang sama istri saya, udah yang super. Dia bilang konsekuensinya mahal. Gini mah, aku harus jual mobil, jual rumah, aku siap. Yang penting dia sembuh. Ternyata dibeli dan diminum sambil menunggu hasil. Mudah-mudahan kata dokter bisa turun. 1 minggu dia minum, atau 10 hari dia minum, dari 600.000 itu darah putih turun sampai ke 215. Kenapa? Karena waktu dia pulang dari rumah sakit, dia lari ke saya, keluarga kita udah tunggu di rumah. Dia nangis, dia tubruk saya punya kaki, dia berlutut. Terus dia bilang, Han doain, gua sakit Han doain. Lu pendeta, lu hamba Tuhan, lu dikenan Tuhan, biar lu yang minta sama Tuhan. Dia ngomong gitu saya juga nangis. Semua keluarga nangis. Jadi kita sama-sama doa. Dan saya bilang, Tuhan kau lihat perbuatan tindakan baiknya Tuhan. Jangan lihat kelalaian dan juga kelemahan. Kau adalah Allah yang ahli untuk melihat kelebihan-kelebihan manusia. Bukan yang selalu melihat kelemahan gitu. Bisa dicabut dulu ya. Udah ya. Dan asap itu, asap lagi.
Terus saya doa dan kami semua nangis. Terus saya bilang, apapun konsekuensi harganya Tuhan, saya siap untuk melakukan. Gitu aku berdoa dalam nama Yesus. Begitu selesai amin gitu. Dia tetap gak mau pegang, gak mau lepas saya punya celana. Dia terus. Saya bilang lepas, udah selesai doanya. Dia bilang enggak, mau terus. Udah aku udah mau pelayanan, mau terus. Terus saya bilang sama istri saya, mana itu kunci mobil yang kamu baru pakai ke rumah sakit. Dia kasih saya, ini. Terus saya bilang sama adik saya, ini hadiah dari Tuhan. Ini mobil buat kamu. Pakai sampai pusing kepala lo. Keliling Jakarta gitu. Karena mengingat saya lihat itu gitu. Saya melihat aduh bebannya gitu. Saya bilang ini buat kamu. Dia bilang gak usah, jangan. Tapi kuncinya tetap dia pegang. Ibu saya bilang gini, memang sambil nangis ibu saya. Bertahun-tahun dia idam-idamkan mobil. Supaya dia bisa memiliki kendaraan, dia bisa pergi ke rumah mama, ke siapapun juga melayani Tuhan. Dia perempuan, dia gak punya kendaraan. Waduh, saya dengar itu gitu. Wah Yesus, saya bilang udah nih pegang. Terus dia bilang tapi kau masih cicil, memang saya masih cicil. Orang baru jalan 4 bulan, cicilannya 2 tahun. Harusnya terbalik gitu loh. Ya, tinggal 4 bulan itu indah. Tapi baru 4 bulan terus saya kasih dia gitu ya. Itu kan cicilannya tetap tanggung jawab sini gitu. Saya kan gak bisikin, sisa cicilan teruskan gitu kan enggak. Saya yakin darahnya sampai bisa 1 juta lebih kali gitu. Dan ternyata pengaruh loh saudara. Halo, amin saudara. Pengaruh loh, pengaruh. Bener. Dicek dari 600.000 tinggal 200.000-an. Malah saya bilang begini, mama, ibu saya tuh pegang sertifikat rumah dia. Waktu dia pernah pinjam uang dengan saya. Jadi dia bilang kalau hambanya gak mau percaya nih, pegang aja nih sertifikat. Aku mau pinjam uang karena suamiku lagi ambruk. Dia mau pasang badannya untuk suaminya gitu lah. Dan ternyata pada hari itu saya tersentuh. Saya bilang sama ibu saya, mana itu sertifikat? Karena saya titipkan ke ibu saya gak pernah pegang. Terus saya bilang, ini sertifikatnya. Dah kau mau jual, kau mau apakan terserah. Biar engkau hidup, biar indah aja nikmati itu hidup. Gak usah pikir lagi 1 sen, bersih hutangmu, gak ada apa-apa lagi. Ini hak penuh. Dia tambah nangis, haleluya. Gitu. Amin, amin. Dan saya tahu sedang terjadi kesembuhan, saya tahu. Saya bilang sama keluarga saya waktu dia pulang, aku berharap biar dengan tindakan kecilku itu bisa mempengaruhi mujizat yang Tuhan akan berikan. Dan ternyata hari ini, 2 hari yang lalu dicek, darahnya normal. Kembali ke 11.000. Sampai kakak saya bilang bener loh. Kalau kita lakukan dengan kasih, penyakit juga akan tunduk dengan kasih Tuhan ini. Kembali normal, normal. Saya masih bilang ini 27.000 kan, enggak normal ke 11.000-an. Tapi dokter tetap tuntut hasil ya, memang dokter begitu memang. Dia tidak bisa membohongi, dia punya janjinya, dia harus lihat, dia harus kerja juga dengan profesional. Tapi dia punya hasil nanti 2 minggu karena agak lama. Tapi sudah normal dan saya dengar itu, oh yes. Saudara, kalau kita bisa menggenapi hal-hal yang kurang dalam hidup kita, saya yakin janji Tuhan juga digenapi dalam hidup kita. Jangan hanya berserah dan meminta menuntut supaya Tuhan genapi janji Tuhan dalam hidupku. Kita juga harus belajar hal-hal yang kurang. Hal-hal yang belum kita penuhi, belajar terhitung dari tanggal 8 ini. Genapi perlahan tapi pasti. Nah kita akan lihat. Nasib kita juga sesuai dengan yang pertama. Kita bisa tentukan. Kita akan menjadi apa. Yang ketiga. Coba Anda lihat ayat ke 23. Mari baca sama-sama ayat 23. Tiap hari dia selalu berkeringat. Dan hari ini stop keringatnya. Bahkan waktu malam tahun baru dia perlihatkan seluruh badannya keadaan saya.
Lihat lenyap. Saya bilang Tuhan yang baik. Bukan aku yang baik, Tuhan itu baik. Yang ketiga, baca sama-sama 1, 2, dan 3. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Berani untuk bersih-bersih. Amin, saudara. Berani mandi rohani, berani mandi kekudusan. Membersihkan mata kita, membersihkan tangan kita, membersihkan hati, mulut ini. Dari hal-hal yang selalu sifatnya kotor, menjadi pribadi yang belajar untuk bersih-bersih. Dalam segala hal bersih. Saya yakin 2012 mungkin ada tantangan yang kadang ini memancing kita untuk mengeluarkan kata kotor. Mengeluarkan kata negatif. Tapi belajar. Mumpung masih hari ke-8 kita belajar untuk hidup bersih, kudus di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Teman-teman saya suka bilang, iya hari gene hidup kudus susah. Ya susah kalau condong ke kedagingan. Tapi akan menjadi terasa mudah kalau kita berserah kepada Tuhan dan biar Tuhan yang memproses kita. Saya juga sebagai hamba Tuhan tidak lepas dari tantangan yang seperti itu. Tapi ketika kita mau berusaha, bahkan ketika kita berani lepaskan segala sesuatu untuk bukan berjudi, tetapi menyerahkan secara utuh tubuh, jiwa, dan roh ini ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan pasti menyembuhkan, memulihkan, bahkan memberkati kita dengan luar biasa. Belajar, saudara. Mata yang kudus. Hati yang kudus. Mulut yang kudus. Jangan sedikit-sedikit keluar yang aneh-aneh. Sedikit-sedikit keluar yang berbau kotor. Ada seorang teman saya bilang, hari gini kalau nggak nyuap orang, kalau nggak beri orang, pejabat, susah, kita nggak bisa bisnis bersih. Saya bilang bisa. Saya bilang coba belajar. Ya kalau aku sendiri nggak turun tangan untuk entertain, ya bagaimana mungkin bisnisnya bisa diberikan kepadaku? Bisa. Coba entertain yang ke klub-klub malam kita rubah ke restoran gitulah, ya memberkati keluarga mereka gitu. Saya yakin dan percaya ada hal-hal lain yang bisa digantikan, tergantikan, menggantikan dari kekotoran-kekotoran seperti itu. Saya pernah cerita waktu saya masih kerja juga, saya juga ada di dalam ranah itu. Ada kerinduan, saya bilang Tuhan, ya karena udah panggilan, saya bilang saya nggak mau yang gini-gini. Tapi nggak bisa enggak waktu itu, karena saya nyanyi di bar, saya nyanyi di klub malam, bukan 1, 4 klub malam. Jadi susah dan saya dapat uangnya di situ. Dapat uangnya besar, saudara. Tapi ada kerinduan di dalam hati dan itu pasti diteguhkan dan didorong oleh kuasa yang satu itu, Roh Kudus. Saya bilang Tuhan kalau boleh biar 4 ini saya tukar dengan 1 aja pekerjaan siang yang bersih. Saya tidak melakukan kekotoran pada saat saya kerja. Saya enggak selingkuh di situ. Saya enggak hidup kotor gitu, tidak. Cuman bagi saya rasanya memancing orang untuk minum kan juga dosa gitu. Saya kadang-kadang disuruh oleh owner saya, ayo dong mancing orang supaya bisa minum banyak, supaya omset banyak. Ya, jadi saya kadang-kadang harus pegang minuman, bos. Bosnya, ya minuman. Begitu dia minum saya buang di bawah. Terus saya bilang, kering bos, kering. Dia nafsu sama saya, kok dia kering terus gak mabok. Padahal dalam hati saya, lo yang mabok sampai lo gak lihat gue buang di bawah. Itu kalau tiap malam, apalagi malam minggu itu 1 ember. Dari yang namanya bir, yang namanya Johnny Walker itu sampai XO itu saya buang karena saya bukan peminum. Saya bilang sama bos saya, bos sudah meninggal dia. Saya bilang, bos saya gak bisa begitu. Ya kalau gak omset kita gimana kan, dia paling senang kalau duduk sama lo gitu.
Saya stage manager, saya MC, saya lead vokal dari band itu. Jadi mau nggak mau. Jadi kalau orang lagi pada minum gitu, mereka bilang nyanyi. Gitu. Orang kalau mabok kan bahasanya nggak jelas. Nyanyi. Saya nyanyi apa aja diterima. Saya mau nyanyi lagu apa bilang, gitu. Nah, mulai bos saya bilang, ayo kasih kesempatan. Buka peluang supaya kita dapat omset tinggi. Baru saya angkat, bos minum. Mohon itu dituangin oleh waitress ya. Oleh hostess di kiri kanan. Kasihan, dikeroyok. Dan saya dalam hati, oh Tuhan dosa gue. Enggak bisa terima itu. Nah satu malam saya bilang, Tuhan kalau boleh. Akhirnya saya dapat pekerjaan dunia, sudah. Dunia di pagi hari, pekerjaan biasa. Gajinya nggak tahu, sampai berbulan-bulan saya nggak tahu gajinya berapa. Bahkan 6 bulan pertama saya nggak dapat uang makan. Sampai saya bilang tuh repot banget Tuhan, tapi saya senang dengan pekerjaan baru itu. Di meja yang kecil, di garasi mobil saya senang. Saya nikmati itu. Sehingga akhirnya dalam 6 bulan dari pegawai yang sangat biasa, Tuhan angkat menjadi managing director. Menjadi wakil dari bos. Itu mujizat. Saya mau katakan buat Anda, kalau ada kerinduan untuk hidup di dalam kekudusan, maka berkatnya juga pasti kudus. Maka berkatnya kita bisa nikmati sampai ke anak cucu, saudara. Amin, saudara. Tapi kalau kita hidup dalam kekotoran, jangan-jangan berkatnya juga nanti kotor. Akhirnya mengotori juga seluruh keluarga. Tapi kalau kita berani hidup bersih, hidup kudus di hadirat Tuhan, maka kekudusan itu akan menular kepada seluruh keluarga kita. Dan yang keempat terakhir, mari kita lihat ayat 24. Hidup dikenan Tuhan di dalam tahun perkenaan Tuhan ini. Ayat 24 kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atas 2 ekor anak burung merpati. Di situ dikatakan korban persembahan mempersembahkan korban sama. 2012 kita juga harus berani berkorban, menjadi korban. Korban itu bicara tentang yang disakiti, yang tersakiti. Kalau kita mau memberikan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, biarlah yang kita berikan kadang seringkali menyakiti. Artinya berasa gitu loh. Ya kalau gaji 2 juta kasih Tuhan 1.000 perak kan gak nyambung Pak, Bu. Kolektor 1.000 itu, gaji 2 juta. Ku pandang wajahmu, enggak berasa. Tukang parkir juga bisa lakukan itu, enggak perlu jadi anak Tuhan. 1.000 perak gaji 2 juta gampang. Enggak berasa. Di akhir tahun tanggal 28, habis kebaktian, ibu saya duduk di meja makan. Terus waktu saya lewat dia bilang gini, Yohan. Saya bilang, hei ma, halo. Hei baik, enggak makan kamu? Saya bilang, oke, mama gimana baik? Makan depan dia. Terus dia liatin saya, dia tunggu dengan sabar dan dia skakmat. Kapan nih mau ganti mobil mama? Adik kamu dikasih, mama mau ganti kapan? Saya dengar itu naik juga ke otak. Saya bilang, aduh mama, jangan mentang-mentang adik ganti mobil, terus mama, aku kasih gratis karena dia sakit ma, melakukan pembenaran. Tapi mama kan gak sakit. Roh Kudus bilang 7 penyakitnya gitu. 7 sakit. Terus saya bilang, itu mobil kan 2007 masih bisa dipakai. Kan juga aku yang belikan, nantilah ma. Menjelang Tuhan Yesus datang kali yang kedua, 2 hari gitu ma. Terus dia bilang begini, kan cuma minta, ya mama salah ya udah, cuma ngomong. Saya bilang gak bisa, saya terlanjur malu. Karena di sebelah saya, sebelah ibu saya, kakak saya duduk sambil ngangguk-ngangguk. Terus saya bilang, bener gak? Kan gua baru kasih. 150 juta itu, bukan duit kecil ya. Kakak saya kembali lagi ngangguk sama saya. Tadi dia ngangguk buat ibu saya, sekarang buat saya. Terus ke ibu saya. Terus ibu saya bilang, kan cuman ngomong, kakak saya lagi kesian dia punya leher.
Saya tahu dia nggak mau disalahkan. Gitu. Ke mama benar, ke saya benar. Gitu. Dia takutnya dua-duanya hamba Tuhan gitu. Gue nggak mau dikutuk kan itu. Jadi dia cuman, karena ibu saya bilang, kan mama cuma ngomong ya Lisa. Kakak saya, Tapi lihat saya juga, iya kan gue boleh ngomong juga ya. Kesian mukanya nggak bisa ditebak lagi gitu. Terus saya bilang, iya ma nantilah kalau memang aduh aku lagi nggak ada uang, jujur. Lagi. Saya ngomong ngalur ngidur, ada ipar saya, ada keponakan saya, makin malu saya. Terus saya bilang, bener dong. Om Yohan di hadapan Oma bener dong. Om Yohan berkati selama tahunan. Dan Om Yohan selalu melakukan kewajiban itu. Sekarang Oma minta, bukannya Om Yohan nggak mau kasih, betul nggak? Semuanya kesian kayak terpaksa dan dipaksa. Sambil teh botol saya ke dapur, saya taruh itu botol. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, kalau mau kasih persembahan korban, memang seringkali harus menyakitkan. Saya bilang, Tuhan saya nggak ada duit. Tuhan bilang, janji aja sama dia. Karena aku kan juga janji kepadamu. Janjiin juga buat ibumu, gampang selesai. Oh iya, amin. Saya balik lagi, Ma tadi mau ngomong apa Ma? Nggak jadi dah, nggak jadi. Nggak, tadi Mama ngomong apa? Mau tukar mobil tapi kamu udah ngotot, ya udah, nggak usah ya, nanti aja ya. Enggak. 2012, ganti mobil 2012. Oke Ma, langsung berubah wajahnya. Dan kakak saya ngangguknya, waduh triple. Saya yang pusing. Saya masuk lagi ke dapur, kan saya jumpa dengan Tuhan tadi di dapur. Udah janji itu Tuhan. Gitu. Tuhan bilang begini, ya nanti janjiku juga pasti ku genapi. Saya bilang, jangan, ini beda 3 hari, 4 hari, udah tahun 2012 Tuhan. Iya. Tuhan kayaknya di surga. Iya. Langsung, oh haleluya. Saya ngomong sama istri saya, Ma, kasihan. 2012, benar nggak Ma? 2007, naik mobilnya aja udah susah, umur 75, sakit, betul nggak Ma? Kapan kita harus berbuat baik, benar nggak Ma? Istri saya salah, karena sebelahnya ibunya. Dari Surabaya lagi nginep udah 3 minggu. Begitu saya ngomong kencang, dia 83, ada satu kekurangannya, kurang denger, tapi saking kenceng soal mobil, dia belum dapat denger dia. Dia liatin saya gini. Saya bilang, benar nggak? Saya panggil dia Mbah. Ya Mbah ya. Ya, gue salah. Karena matanya liatin saya. Maksudnya matanya ngomong gini, gue bagaimana gue. Saya bilang, oh Jesus, salah lagi gue ngomong. Dan namanya anak tetap ini suami, tapi itu ibunya. Kembali lagi kayak kakak saya, bingung lagi. Saya lihat itu Mbah, kayaknya Mbah bilang berkati aku. Jangan salibkan aku, berkati aku. Tiba-tiba saya bilang, nah Mbah, sekalian aja deh, tanggung basah kuyup kalian. Nah Mbah, yang 2007, Mbak di Surabaya tahun berapa sih mobilnya? Itu juga dari saya. Dia langsung cepet, udah 83 tahun hafal itu mobil. 2002 kalau enggak salah. Wah itu zaman kuda gigit bakwan itu. Begini aja Mbah. Yang 2007 dari Oma ke Mbah. Wih, itu Mbah orang Jawa seumur hidup saya nggak pernah lihat orang begitu. Haleluya, Gusti Yesus, Yesus, haleluya. Gusti Yesus. Saya bilang amin ya Mbak, ambil Mbak. Saya jalan keluar, lemes juga. Udah berapa mobil nih Tuhan? Jangan lupa janjinya Tuhan. Dan saya lihat semuanya digenapi tuh. Tidak ada kerugian sama sekali 1 sen.
Bahkan waktu tadi malam sampai jam 2 pagi nih, 2:30, hitung persembahan. Dan Tuhan bilang begini, ya itu yang kau dapatkan untuk janji yang kau berikan kepada mereka bertiga. Saya bilang baru tanggal 8 ya. Tuhan sudah bekerja sempurna. Saudara, saya tutup firman. Namanya persembahan kan present. We present you. Berarti itu yang mulia, yang terbaik, yang terkudus. Bicara tentang korban itu yang sampai berasa. Ini masih jadi saksi hidup. Gimana dulu waktu kami masuk di satu gereja, korban pertama sebelum firman, korban kedua setelah firman, korban ketiga lah untuk dana pembangunan gereja. Begitu kita berdiri, ada seorang janda mati, saudara. 2 menit baru saya dengar, kata itu pendeta. Yang tergerak silakan taruh di situ. Saya bilang, kok udah yang keempat nih. Taruh juga yang keempat, baru duduk. Saudara, listrik, air, telepon, gereja bagi saudara yang tergerak, taruh di meja sebelah kanan. Saya bilang, duh, ini gereja, aduh. Nih bunuh aja gue nih, bunuh. Terus Tuhan bilang, kalau keki sih. Gini, kalau lo gak mau gak usah kasih. Tapi kalau kau mau, konsekuensinya juga jelas diberkati. Kalau kita ngomong soal gereja, duit melulu di gereja, enggak. Tuhan juga kan kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan juga gak bilang duit melulu. Emang kita ngomong soal jalan kaki, kayak gak pernah Tuhan ngomong begitu. Ada seorang tanya, Pak kalau saya kasih perpuluhan gimana sih Pak? 10% dari bruto apa neto? Saya bilang dari dulu gak pernah berubah, bruto neto. Terus dia bilang kalau saya mau beri kasih orang miskin itu boleh gak Pak saya tarik dari 10%? Itu Pak. Terus saya balik begini, kenapa kau gak kasih dari yang 90? Dia bilang ya itu kan udah berkurang Pak, dari 100 potong 10. Saya mau ambil lagi dari Tuhan gitu Pak, kayaknya kebanyakan. Gitu. Saya bilang sama dia begini, kalau kau punya gaji 2 juta, terus tiba-tiba perusahaan bilang begini, kami potong ya untuk biaya listriknya perusahaan, untuk biaya pembangunan jalan di depan perusahaan. Enak gak gitu? Mari kita berikan juga kalau saya jadi, if I were you, saya tetap ambil dari yang 90. Karena yang 10% juga diberkati oleh Tuhan, yang dari sini kau ambil juga diberkati oleh Tuhan. Saya tutup firman. Kadang memang berasa menyakitkan. Tapi berkatnya juga berasa. Yang bisa membuat kita, thank you Lord. Habis saya mempersembahkan 5 persembahan begitu. Sampai istri saya harus korek-korek dari dia punya tas. Udah gak ada lagi nih. Sampai dia bilang dia kesel. Ini gereja kelewatan. Ampun. Dia ambil dari bolongan-bolongan tas. Udah gak ada nih Pak. Masuk itu jari ketemu juga logam. Ada logam mau biarin tarik aja di situ. Daripada kita kasih kulit, kita kasih logam aja. Dan itu di meja kedengeran saudara bunyinya beletak. Dan orang liatin saya pendeta gitu. Beletak saya taruh gitu. Dalam hati saya kenapa yang ujung kenapa terbuka begini. Kedengeran, biarpun saya udah pelan-pelan beletak. Dan orang di belakang saya lihat saya. Maksudnya kok kenapa saya kasih koin. Saya juga bilang, lo juga kasih koin kan. Mana ini udah persembahan yang terakhir yang kelima. Saya pikir kalau yang ke-6 bunuh saya Tuhan, bunuh. Dan beberapa minggu kemudian juga berkatnya sempurna. Ayo, kalau Tuhan hitungan sama kita, nafas, hitungan kesehatan, kita gak bisa bayar. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan tahun 2012 jadi milik Anda. Beri tepuk tangan yang meriah, selamat tahun baru buat saudara, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Tunduk kepala kita dong. Itulah Engkau yang kami sembah. Kau sudah berbicara, kami terima. Kami berani datang ke gereja, ke rumahmu ini. Berarti kami juga siap terima apapun kebenaran firman. Tidak ada ketersinggungan, bahkan kami yakin. Itulah firman. Kami memang harus dibenahi, kami harus ditegur, kami harus dinasehati. Karena Engkau tahu segalanya, Engkau maha sempurna Tuhan. Ajar kami juga untuk belajar. Mulai hari ini untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Supaya kami juga bisa menentukan
hal-hal atau apa-apa saja yang kami rindukan dan inginkan terjadi dalam hidup kami. Yang kedua, ajar kami untuk menggenapi kekurangan-kekurangan di tahun 2011. Supaya kita ketika Engkau datang kali yang kedua, kami sudah ada dalam proses kesempurnaan itu. Kurang setia, mungkin kurang taat, kurang percaya, kurang memberi, kurang belajar Tuhan. Hari ini kami mau menggenapi itu. Supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dan yang ketiga, ajar kami juga Tuhan untuk selalu belajar hidup bersih, kudus di hadapan Tuhan. Karena kekudusan adalah milik Tuhan. Bukankah Engkau sendiri kudus? Kalau kami kudus, kami bisa melihat Tuhan. Kami bisa melihat kemuliaan, kami bisa melihat kemenangan, kami bisa melihat segala sesuatu yang berbau Tuhan. Dan yang keempat, ajar kami juga Tuhan untuk berani mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kata korban kadang seringkali diizinkan untuk kami ada hidup di dalam pada saat kekurangan tetap seperti dipaksa untuk memberi. Ajar kami untuk katupkan mulut dan berani berkata, kalau untuk Tuhan kami berani lakukan semuanya. Kami tidak mau lihat gereja, kami tidak lihat hamba-hamba Tuhan. Yang kami hanya lihat Tuhan. Kalau memang itu pengajaran-Mu, ajar kami untuk selalu taat melakukannya. Dan kemenangan itu menjadi milik dan bagian kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga mereka, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, hidup tubuh, jiwa, dan roh, kesehatan mereka, pergaulan mereka, pelayanan gereja mereka. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Yesus, kami telah diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus.